Buya, saya seorang perawat di ruangan gawat darurat atau ICU. Saya sering menghadapi pasien yang sudah kritis. Terkadang pernah saat menghadapi pasien yang hampir meninggal, azan berkumandang. Seringnya saat azan maghrib. Dan terkadang mengobati pasien yang gawat itu terlewatlah waktu sholat. Itu bagaimana Buya? Lalu pernah juga saya sudah niat sholat, tapi tiba-tiba pasien saya mengalami kegawatan dan yang saat itu sedang dinas memang hanya kami berdua. Jadilah pernah saya menghentikan sholat saya untuk ke pasien. Dosakah saya Buya? Mohon pencerahannya dan terima kasih atas jawabannya Buya. Bismillah. Islam itu indah dan beribadah itu nggak susah. Jika Anda seorang dokter, perawat yang merawat orang sakit, apalagi dokter ada yang operasinya 8 jam, ada waktu sholat yang ini kebetulan ini ilmu dokter, ilmu para dokter, agar Anda tetap dekat kepada Allah. Jika apa yang Anda kerjakan itu tidak bisa ditinggalkan untuk sholat, maka menjaga kehidupan orang yang hidup itu penting sekali. Tapi bukan berarti Anda meninggalkan sholat. Anda seorang perawat apa saja, dokter yang rawat berjam-jam, mungkin ada waktu sholat yang akan tertinggal. Yang pertama, jika sholat itu masih bisa dijamak, Anda boleh menjamak. Misalnya, operasi mulai habis asar. Setelah Anda sholat asar, mulai operasi. Berlanjut, maghrib pun belum bisa ditinggalkan dia. Sampai maghrib ketinggalan, berarti nanti niat waktu dia berada di waktu maghrib, bagaimana dia? Niat saya akan akhirkan sholat maghrib saya di waktu isya. Sambil, boleh, sah, tidak usah ragu. Seperti itu. Atau misalnya sebaliknya, operasinya di waktu zuhur, cuman dia tahu bahasanya waktu operasi ini umumnya susah ditinggalkan, maka waktu sholat duhur langsung asarnya dijamak, takdim dengan duhur. Ingat para dokter, dengar para dokter, ini mudah sekali. Anda bisa sholat duhur langsung 4 rakaat, asar 4 rakaat. Setelah itu Anda operasi panjang, maghribnya juga dijamak dengan isya, takhir. Seperti itu jamak. Dan tapi jika ternyata waktunya nggak bisa dijamak lagi, operasi jam 12 malam, operasinya 8 jam, anggap saja dapat jadwal operasi dan tahu ini, anggap saja sholat subuh nggak bisa dijamak kan, jam 3 pagi mulai operasi, Allah, subuhnya nggak bisa, dia akan kehilangan waktu subuh. Maka Anda bisa melakukan sholat subuh dalam keadaan Anda menjalankan operasi seperti sholatnya orang yang fi syiddatil khaufi, orang dalam keadaan di medan laga perang. Anda langsung saja Allahu Akbar sambil jangan Anda meninggalkan sholat. Jika ternyata Anda melakukan sholatnya tidak pakai wudhu karena nggak bisa melakukan wudhu, nanti diulang. Yang penting Anda tidak dosa di hadapan Allah, itu saja. Kalau Anda misalnya belum sempat wudhu, kalau wudhu sebenarnya tadi sudah wudhu, ternyata batal, atau mungkin tangan Anda berdarah, sebab sholat tidak bisa ditinggalkan, maka Anda boleh melakukan sholat dalam keadaan Anda melakukan operasi. Cuman karena Anda tidak memenuhi syarat, ada darah di tangannya najis, maka nanti setelah beres operasi sholatnya dikodok. Yang penting Anda tidak dosa, langsung saja. Lah ini perlu berlatih sambil Allah, ajib bener ini dokternya, ngalah-ngalahin Ustadz saja banyak yang meninggalkan, naik kereta saja lupa nggak sholat. Coba ini naudzubillah, karena salah paham ilmunya, rupanya dokternya lebih berilmu. Sambil bismillah, alhamdulillah, amin. Rukuknya gini-gini tak isyarat, karena dia ditinggal. Assalamualaikum. Selesai, ini model. Nah, model yang lain lagi, jika Anda dalam keadaan melakukan sholat, kok melihat orang yang harus ditolong, itu tadi, orang pingsan di sampingnya, anaknya makan botol, atau megang pisau yang berbahaya, Anda sholat fardu, Allahu Akbar, apakah sholat dibatalkan? Tidak, kalau bisa.
Cuman karena ada udzur, kalau dibatalkan tidak dosa. Kalau Anda tidak batalkan, sah. Anda tetap melakukan sholat. Anda berjalan, ambil tuh pisau, selesai. Setelah selesai pisau, ambil, melakukan sholat. Seperti orang sholat fi syiddatil khawf. Bahkan kalau Anda lagi sholat, makanya ilmu. Jadi tandanya orang ngerti, tasnya itu taruh di depan, ibu. Jangan taruh di depan, di belakang. Kalau di belakang dijamin sholatnya nggak khusyuk. Tasmu taruh di depan. Di tempat sujudmu biar kelihatan kalau ada orang ngambil. Tasnya taruh di belakang, di belakang, talinya diinjak sama kaki, giliran lepas, mana tadi? Karena tidak punya ilmu dia, taruh di depan. Makanya ada anak santri taruh di depan, ini kamu ngaji enggak? Taruh di depan. Kalau perlu dijadikan sutroh pembatas agar orang tidak mengganggu salat kita. Sekalian, lagi sholat begini ada orang, ada duitnya 20 juta, Allah, diambil sama orang. Bagaimana? Kejar dia, sholat jangan dibatalin kalau bisa. Tapi kalau dia berhenti, berhenti. Jangan berantem sama dia, yang penting ketahuan. Tapi kalau sudah berat-berat dia teriak, nanti batalin sholat. Akhirnya masih bisa, paling tidak tahu kalau dia ngikuti dia akan ditinggal tasnya nanti. Ibaratnya seperti itu, termasuk nolong orang sakit. Bisa saja kita tidak membatalkan sholat kita, namanya sholat seperti sholat fi syiddatul khawf. Jadi selama ini sholat syiddatul khawf itu kan digambarkan dalam kitab ya, fikih itu kan di medan laga, bukan, ini banyak urusannya. Coba dibaca syarah fikihnya itu. Dalam keadaan apapun kalau bisa sholat jangan dibatalkan. Tapi karena darurat semacam itu, kalau ingin membatalkannya, misalnya ada orang pingsan, orang ini, Anda batalkan, tidak dosa. Baik, selesai. Tapi nanti setelah selesai segera melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bissawab.